Ya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita siapkan betul-betul hati kita menyambut firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang akan mendengarnya lewat media sosial. Saudara, pada hari ini kita sudah memasuki 3/4 atau 2/3 dalam tahun ini, yaitu sudah memasuki bulan Agustus. Hanya tinggal 4 bulan lagi tahun ini berakhir. Saudara, tahun demi tahun sungguh tidak terasa waktu ini berjalan begitu cepat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersingkat semuanya. Ya, sudah mempersingkat semuanya, saudara. Wah, itu artinya apa, saudara? Berarti Tuhan Yesus sudah benar-benar sudah merindukan semuanya, anak-anaknya yang ada tinggal di bumi ini, supaya secepatnya pulang ke sorga, supaya rame-rame di sorga. Itu kayaknya ya tujuan Tuhan Yesus, makanya mempersingkat semuanya waktu yang ada di bumi ini, saudara, supaya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan ini segera bisa kembali ke sorga. Bukan dengan lewat, saudaraku yang kasih, lewat maut yang menjemput, tidak, saudara, tetapi Tuhan sendiri yang menjemput, memanggilnya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kalau Paulus berkata, maut pun ditaklukkan, saudara. Dan Yohanes Rasul mengalami betul-betul bagaimana dia dengan panggilan dan jemputan Allah sendiri, dia pulang ke sorga dengan sampai suntuk, sampai putih rambutnya, umur yang panjang. Inilah janji Tuhan bagi kita, umur yang panjang 120 tahun. Tuhan berikan umur yang panjang bagi kita, kemudian kita baru dijemput pulang ke sorga, saudara. Wow, saudara, luar biasa ya. Apalagi kalau kita mengingat Musa yang diangkat Tuhan ke sorga bulat-bulat, saudara. Wow, seperti Elia lagi diterbangkan dengan kereta sorga naik ke sorga tanpa melewati maut, saudara. Memang maut tidak berkuasa lagi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, sebab maut telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Maut telah ditaklukkan oleh telapak kaki Tuhan Yesus dan telapak kaki orang percaya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus sekalipun mati di kayu salib dan dikuburkan, tapi bangkit kembali. Dia berhasil menang, mengalahkan maut. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hai engkau maut, di manakah sengatmu? Nah, saudara, demikianlah, saudara, bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga satu lagi memberikan apa kepada kita berhubungan dengan hari kemerdekaan bangsa kita hari ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan apa? Yaitu kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Kemerdekaan dunia ini hanyalah kemerdekaan fisik, hanyalah kemerdekaan tubuh. Tetapi Tuhan Yesus memerdekakan kita supaya merdeka secara daging, merdeka secara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita perlu merdeka. Kalau merdeka tubuh kita, tetapi jiwa tetap terkurung, dan orang bisa merasakannya. Bagaimana dengan tubuh yang merdeka tetapi jiwa yang terkurung? Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan itu dengan lengkap. Kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita pun dibebaskan, supaya roh kita menjadi benar-benar merdeka. Jiwa kita pun dibebaskan,
supaya jiwa kita tidak merunduk, tidak minder, tidak merasa tertolak, tidak merasa tidak layak. Supaya jiwa kita bisa tegak. Seperti yang dikatakan Raja Daud, maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi semua musuh-musuhku. Sebab Allah beserta denganku. Apakah yang harus ku takut? Karena Allah beserta denganku. Lalu Tuhan Yesus meneguhkan dan menggenapkan firman yang ada di dalam hukum Taurat itu. Tuhan Yesus berkata, jikalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Jikalau Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, ini kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku memerdekakan kamu supaya kamu benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Saudara tidak perlu sakit lagi. Merdeka secara fisik. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan Roh Kudus yang sama itu juga yang akan menghidupkan tubuh kita yang panah. Sehingga sakit penyakit tidak bisa berdiam di dalam tubuh kita. Sakit penyakit tidak bisa menyentuh tubuh yang didiami oleh Kristus. Sebab tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Suci, di mana Roh Allah berdiam di dalam kita. Jikalau Roh Kudus membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka Roh Kudus yang sama akan menghidupkan tubuh kita yang panah. Segala sakit penyakit akan dibakar oleh api Roh. Sehingga yang mengalami sakit penyakit sekarang ini, penyakitnya dibakar oleh api Roh Kudus. Sehingga kesembuhan mengalir. Kesembuhan terjadi. Sehingga tubuh kita akan lanjut usianya dengan kuat, sehat sampai kembali ke sorga. Kalau Roh Kudus yang berdiam dalam kita, maka tubuh kita ini akan selalu dihidupkan, dibangkitkan. Karena Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maka Roh Kudus yang sama akan menghidupkan tubuh kamu yang panah. Tubuh kita yang panah. Sehingga tubuh kita tidak mengalami penuaan. Tidak mengalami penuaan. Sampai kita pulang ke sorga, tubuh kita akan tetap segar dan kuat sehat. Itulah tubuh yang dimerdekakan. Tubuh yang didiami oleh Roh Allah yang Maha Besar. Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maka Roh Kudus yang sama akan menghidupkan tubuh kita yang panah. Satu lagi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita khusus di hari kemerdekaan ini. Baik hari kemerdekaan yang kita rayakan, hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan juga kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah satu lagi yang Tuhan Yesus berikan? Ini yang mau ditekankan bagi kita hari ini. Yaitu merdeka dari rasa takut. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 8. Dan ini sangat penting sekali bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Merdeka dari rasa takut. Roma 8 ayat yang ke-15. Supaya jelas firman ini mengiang untuk mendengung di telinga hati kita.
Roma 8 ayat 15 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dimerdekakan secara roh. Kita dimerdekakan dari rasa takut. Kita tidak perlu takut lagi. Sebab roh yang diberikan Tuhan kepada kita bukan roh. Kita bukanlah menerima roh perbudakan dari Tuhan, yang membuat kita menjadi tidak takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, yang olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan roh itulah kita begitu yakin penuh memanggil Allah itu Bapa. Makanya kita berseru dengan yakin memanggil Dia. Kita tidak ada rasa malu sedikit pun memanggil Dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena rohnya sendiri yang diberikan kepada kita untuk membuat kita bisa berseru memanggil Allah itu Bapa. Dan hari kemerdekaan ini, satu lagi Tuhan tambahkan kepada kita sebuah kemerdekaan, yaitu merdeka dari rasa takut. Sangat luar biasa. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi. Untuk itu mari kita merdeka. Merdeka dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, dan perasaan kita yang sering sekali dihantui, diliputi dengan rasa takut. Merdeka dari perasaan takut, sehingga rasa takut itu sirna, hilang oleh roh Tuhan yang memerdekakan kita. Di sini Tuhan benar-benar berkata, sebab katakan Tuhan di sini, kamu tidak menerima roh perbudakan. Rasa takut sering sekali identik dengan perbudakan. Mengapa banyak orang takut di dalam hidupnya di dunia ini? Karena dia dimasuki roh perbudakan. Roh yang memperbudak manusia itu akan membuat hidupnya penuh dengan rasa takut. Tapi syukurlah Tuhan bukan memberikan kita roh perbudakan yang menjadikan kita takut. Bukan. Tapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan keberanian. Dan roh yang memberikan kasih dan ketertiban. Roh perbudakan itu berarti dari mana? Roh perbudakan itu berasal dari setan. Roh setanlah yang memperbudak manusia, sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan, takut gagal, takut tidak diterima, takut ditolak, takut mati, takut sakit, takut tidak berhasil,
takut rugi, takut bangkrut, takut. Itu berasal dari roh setan. Tapi Tuhan tidak memberikan roh itu kepada kita. Tuhan tidak memberikan roh perbudakan itu kepada kita yang menjadikan kita takut. Tuhan tidak memberikan itu. Tapi Tuhan, kita telah menerima roh yang menjadikan kita menjadi berani menghadapi hidup ini. Berani untuk berhasil. Berani untuk hidup yang maju. Berani untuk hidup yang lebih baik. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh perbudakan. Tetapi Tuhan memerdekakan kita dari roh ketakutan. Dari perasaan yang diliputi rasa takut. Sekarang ini banyak sekali orang yang diliputi rasa takut. Takut mati. Takut sakit. Takut gagal. Saudara, itu berasal dari roh perbudakan. Roh perbudakan itu berasal dari setan. Ini jelas-jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh perbudakan. Tuhan berkata di sini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi. Sangat jelas Tuhan berbicara di sini bahwa Dia tidak memberikan roh perbudakan yang menjadikan manusia takut. Berarti dari manakah asalnya roh perbudakan ini? Itu dari setan, dari iblis. Roh perbudakan itu datangnya dari setan, dari iblis, yang membuat manusia itu menjadi takut. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan keberanian. Dan satu lagi, roh yang Tuhan berikan itu adalah roh yang memberikan keyakinan pada kita untuk memanggil, berseru memanggil Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Saudara, di hari kemerdekaan ini secara spesial, secara khusus, Tuhan mau memberikan satu lagi kepada kita, yaitu kemerdekaan dari rasa takut. Banyak orang merdeka secara tubuh, lepas dari penjajahan, tapi masuk ke dalam penjajahan rasa takut. Itulah namanya tidak merdeka secara jiwa. Merdeka secara tubuh, tetapi tidak merdeka secara jiwa. Jiwanya yang diliputi terus dengan rasa takut. Tetapi Tuhan mau memerdekakan kita, merdeka secara tubuh dan jiwa, bahkan secara roh. Kemerdekaan yang lengkap, yang dari Tuhan. Kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Kemerdekaan tubuh, merdeka dari sakit penyakit. Harus berani merdeka dari sakit penyakit. Tubuh tidak perlu sakit. Tubuh diciptakan bukan untuk sakit-sakitan. Tapi tubuh
diciptakan Tuhan, dan dimerdekakan Tuhan untuk menjadi tubuh yang sehat, panjang umur, sampai pulang ke rumah Bapa. Sebab kita sudah dijadikan anak. Sebab roh yang kita terima adalah roh yang menjadikan kita anak Allah. Anak Allah yang meyakinkan kita untuk berseru, memanggil Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Berarti kita, Tuhan Yesus mau kita benar-benar merdeka secara tubuh, jiwa, dan roh. Khususnya yang Tuhan tambahkan plus bonus, merdeka dari rasa takut. Sebab roh yang Tuhan berikan bukanlah roh perbudakan yang menjadikan kita takut lagi. Apa arti kata lagi di sini? Yang menjadikan kamu tidak takut lagi. Ada kata lagi. Berarti walaupun ada di antara kita yang mengalami takut, bahkan saat ini mendengar firman ini masih mengalami takut, maka terima kemerdekaan dari Tuhan Yesus hari ini, dari Roh Kudus. Maka dikatakan di sini, kamu bukan menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi. Walaupun kamu dulu takut. Hidupmu penuh dengan ketakutan dulu. Takut kau gagal, takut bangkrut usahamu, takut bangkrut bisnismu, takut kau gagal yang kau kerjakan, takut kau gagal dalam mencari pekerjaanmu, takut kau gagal dalam studimu, takut kau gagal dalam jabatan pekerjaanmu, takut kau gagal dalam operasi yang kau sedang mau jalani di rumah sakit sekarang ini. Takut kau mati karena dihantui kematian pikiranmu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi. Berarti hari ini ada kemerdekaan dari rasa takut bagi saudara, bagi kita semua. Yang bahkan ketika mendengar firman ini masih ada terselip dan tersimpan rasa takut di benak saudara, di jiwa saudara, di pikiran saudara, di perasaan saudara. Hari ini Tuhan Yesus akan memerdekakan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, biarlah engkau benar-benar merdeka. Roh Kudus akan melenyapkan, membakar hangus perasaan takut itu dari saudara yang masih sampai saat mendengar firman ini masih diliputi rasa takut. Hari ini engkau bukan menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi. Artinya, terimalah kemerdekaan dari Kristus sekarang ini. Mumpung di hari kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita sekarang ini, ada turut Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan kepada kita. Di hari kemerdekaan bangsa kita ini, Tuhan Yesus juga mau memberikan kemerdekaan bagi kita. Merdeka dari tubuh yang sakit. Aku berkata kepada engkau yang mendengarkan sabda firman ini, yang dalam masih kondisi sakit, aku katakan kepadamu di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, sembuh merdeka dari sakit penyakit di dalam tubuh saudara. Dan aku berkata kepadamu yang masih mengalami
perbudakan atau ketakutan ataupun kurungan di dalam jiwa saudara. Sehingga saudara sampai saat ini mungkin masih sering merasa tertolak, merasa tidak layak, merasa akan gagal, merasa tidak mampu, merasa minder. Aku katakan di dalam nama Yesus, merdeka dari jiwamu yang terkurung. Biar engkau dimerdekakan oleh Roh Allah, oleh api Roh Tuhan, membakar hangus segala perbudakan yang membuat jiwamu terkurung. Terima kemerdekaan secara jiwa, supaya jiwamu sekarang bisa tegak menghadapi semua lawan-lawanmu. Lawan itu bukan manusia. Musuh kita bukan manusia, maksudnya menghadapi lawan-lawan, tapi menghadapi kehidupan ini. Musuh yang dimasukkan Tuhan bukanlah manusia. Sebab peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan kegagalan yang mau menghalangi untuk kita melangkah kepada keberhasilan hidup, kemajuan hidup. Jiwa yang terkurung, terpenjara dibebaskan oleh kemerdekaan dari Kristus. Sekarang ini aku berkata dalam nama Yesus, bebas, terlepas, rantai-rantai yang mengikat jiwa hancur, terlepas dalam nama Yesus. Sehingga semuanya dipastikan merdeka hari ini, seperti yang Tuhan mau. Bahwa Tuhan berkata, aku tidak memberikan roh perbudakan kepadamu yang menjadikan kamu takut lagi. Terima kemerdekaan itu. Selama ini kau masih takut, sekarang terima kemerdekaan dari Kristus. Engkau tidak akan takut lagi. Perasaan takut disirnakan, dilenyapkan dari perasaan-perasaan saudara. Saudara, sehingga hari ini saudara benar-benar menerima kemerdekaan yang sempurna dari Kristus. Itu kemerdekaan yang lengkap. Merdeka secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan satu lagi bonusnya, merdeka dari rasa takut. Marilah kita semuanya bisa menegakkan kepala kita menghadapi semua lawan-lawan kita. Apakah lawan-lawan kita itu? Yaitu kehidupan. Kehidupan ini. Perjuangan-perjuangan dalam kehidupan. Sehingga kita bisa menegakkan kepala dengan tidak ada rasa takut. Bersama Tuhan kita akan dimampukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara itu menyangkut kehidupan ini. Jadi berbicara musuh atau lawan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi semua lawan-lawanku. Itu artinya segala gelombang-gelombang kehidupan. Segala perkara-perkara kehidupan. Segala perjuangan-perjuangan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan. Segala penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk melangkah kepada keberhasilan. Itulah semuanya yang dikatakan lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Saudara, hari ini biarlah kemerdekaan itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Terima
Dari hal apakah saudara merindukan kemerdekaan sekarang ini? Dari hal sakit penyakitkah? Dari hal perbudakan, terkurung, terpenjaranya jiwakah? Dari hal perasaan-perasaan takutkah? Mungkin saudara ada yang sedang terbaring di rumah sakit hari ini, mau menghadapi jalan operasi saudara atas penyakit yang saudara derita. Kalau saudara orangnya yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit menunggu hari jadwal operasi saudara, aku berkata di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Engkau merdeka dari rasa takut dan penyakitmu dimerdekakan. Engkau merdeka dari sakit penyakit. Aku katakan sembuh di dalam nama Yesus. Jarak tidak mempengaruhi kesembuhan. Allah ini bekerja bagi saudara. Dimanapun saudara berada. Jarak tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menyembuhkanmu sekarang yang sedang terbaring di rumah sakit. Yang mungkin menunggu jadwal untuk operasi saudara. Tapi aku berkata kepadamu, engkau merdeka dari rasa takut. Dan engkau sembuh, sembuh, sembuh. Seperti Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan saudara terima kesembuhan. Kalau engkau percaya, engkau tidak perlu melewati operasi yang sudah dijadwalkan, engkau bisa pulang sembuh tanpa melewati operasi saudara. Tetapi jikalau engkau percaya melewati operasimu, engkau disembuhkan, sembuhlah lewat tangan dokter yang mengoperasimu. Aku berkata di dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan Yesus memberi bonus kepada kita di hari kemerdekaan ini, yaitu kemerdekaan dari rasa takut. Hadapilah kehidupan ini. Hadapilah kehidupan saudara dengan berani, bersama-sama dengan Allah. Engkau sudah disertai saat ini. Hadapilah dengan berani. Hadapilah kemajuanmu. Hadapilah keberhasilanmu dengan berani. Jangan takut maju. Jangan takut berhasil. Jangan takut sembuh. Jangan takut mencapai kemenangan. Yesus saat ini benar-benar sedang beranugerah di hari kemerdekaan secara fisik ini dan di hari kemerdekaan secara tubuh, jiwa, dan roh ini. Merdekalah dari rasa takut. Ini adalah musuh yang terbesar. Apakah yang banyak sekali membuat manusia gagal? Rasa takut. Apakah yang banyak sekali membuat manusia operasinya di rumah sakit gagal? Rasa takut. Merdekalah dari rasa takut hari ini. Supaya rasa takut itu dilenyapkan dari perasaan saudara, dari pikiran saudara, dari jiwa saudara. Supaya saudara benar-benar merdeka. Sehingga saudara bisa menegakkan kepala menghadapi kehidupan saudara. Menghadapi keberhasilan saudara. Menghadapi kemenangan saudara. Kesembuhan saudara. Kelulusan saudara.
Mari kita terima kemerdekaan dari Kristus. Sekali lagi saya bacakan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Satu intinya dari firman Tuhan yang satu ayat ini yang begitu panjang lebar diuraikan Roh Kudus untuk memantapkan pemahaman kita. Satu intinya yang secara bonus Tuhan berikan, yaitu supaya kamu merdeka dari rasa takut. Marilah kita merdeka dari rasa takut. Saya ketika mengalami kemerdekaan dari rasa takut ini, menghadapi hidup ini benar-benar penuh semangat, penuh gairah dan penuh sukacita. Saudara, kalau kita merdeka dari rasa takut, hidup ini benar-benar kita rasakan hidup dan menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi jauh lebih baik ketika kita mengalami kemerdekaan dari rasa takut. Ini yang Tuhan berikan cara bonus dari kemerdekaan ini, saudara. Sangat luar biasa. Puji Tuhan. Biarlah kita tangkap api roh yang dari Tuhan ini, supaya kita menyimpannya di hati kita dan menjalankannya dalam hidup kita dengan menjalani hidup yang bebas dari rasa takut. Kata lagi tadi yang ada diterakan di situ, supaya kamu tidak takut lagi. Kata lagi itu bisa saja baru 1 jam yang lalu saudara masih takut. Bisa saja dalam hari-hari hidup saudara penuh dengan ketakutan masih. Tapi sampai detik ini saudara mendengar firman ini, supaya kamu tidak menjadi takut lagi. Terima kemerdekaan dari rasa takut yang dibonuskan oleh Tuhan, khusus di hari kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita ini, saudara. Ternyata Tuhan Yesus pun ikut serta memberikan kemerdekaan. Merdeka dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan merdeka dari rasa takut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan satu penyembahan kita yang mengagungkan Tuhan Yesus, saudara. Mari kita agungkan besar